kita masuk ke pembahasan kita tentang text field, text area, dan juga drop down list. Nah, pertama-tama di sini kita buat saja dulu untuk filenya register.html. Kita buat struktur HTML-nya. Setelah itu scene title-nya saya buat saja namanya register. Nah, di sini untuk pembuatan input kita bisa masuk ke website namanya Waitress School. Ini kita klik, kita learn untuk HTML. Sini kita masuk ke dalam bagian formnya ya, form. Nah, di sini kalau teman-teman ingin buat sebuah inputan, itu harus dibungkus dalam elemen namanya form. Di sini untuk atribut tabnya itu ada beberapa jenis tipe. Ada tipe text, radio, checkbox, submit, dan juga button. Nah, sebenarnya selain ini masih banyak lagi ya untuk input atributnya ataupun input type-nya. Itu ada button, checkbox, color, date time, local, email, dan lain-lainnya. Di sini mungkin ada beberapa saja yang akan kita contohkan. Contohnya mungkin seperti radio. Radio itu kita bisa menggunakan atau kita bisa membuat beberapa pilihan di mana kita cuma bisa pilih salah satu jawabannya nanti. Contohnya mungkin seperti pilihan ganda. Nah, kemudian ada checkbox. Checkbox ini kita bisa membuat beberapa pilihan di mana kita bisa pilih lebih dari satu nantinya pilihannya. Ada submit, yaitu tombolnya akan ke submit di setiap fungsi dari formnya atau aksi dari formnya. Ada button untuk nge-display sebuah klik button. Kemudian ada text, itu untuk membuat text input field supaya kita bisa input datanya seperti itu. Nah, di sini kita mulai dulu pembuatan elemen formnya. Aksinya mungkin kita tidak perlu dulu. Kita buat label. Di sini nama lengkap atau full name. Di sini kita bisa masukkan input tipe text. Nah, ini kita kasih break, double break di sini. Maka tampilannya pada saat kita jalankan, nah, akan seperti ini. Nah, kemudian ada juga inputan untuk tipe email, dimana kita cuma inputkan berupa email saja. Dengan format itu harus ada add dan juga harus ada nama domainnya untuk tipe email. Nah, kita bisa cek dengan cara kita buat input tipe submitnya. Kita kasih value untuk nama inputan submitnya, mungkin namanya register. Kita save, kita coba jalankan lagi, reload. Nah, ini pada saat kita isi ya asal di emailnya, nah dia bakal muncul validasinya, yaitu dia harus muncul memasukkan include add untuk tulisan email dan juga masukkan email addressnya atau domain dari emailnya. Jadi harus ada add dan juga nama domainnya apa atau email addressnya apa. Jadi harus seperti ini untuk tipe email. Untuk tipe name kita bisa masukkan karakter apa saja, baik itu alfabet, number, ataupun karakter spesial seperti tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain. Kemudian ada juga tipe untuk number. Di sini umur, input tipe number, dimana inputannya itu cuman bisa memasukkan inputan nomor saja di dalam inputannya. Seperti ini, dia cuma memasukkan inputan nomor. Karakter tidak bisa seperti alfabet maupun, nah kecuali mungkin simbol kurang dan
tambah itu masih bisa, dan juga huruf E itu masih bisa dimasukkan untuk tipe number. Dan juga ada tipe radio yang mana kita bisa membuat pilihan-pilihannya, di mana pilihannya nanti kita bisa pilih salah satunya saja. Contoh gender, input tipe radio, kita kasih di sini male, input radio female, nah ini untuk tipe radio. Nah cuman di sini kita bisa pilih kedua-duanya, harusnya kan untuk gender kita cuma bisa pilih salah satunya. Caranya untuk bisa memilih salah satunya saja, kita tambahkan atribut name, kita samakan value dari atribut name-nya. Contoh di sini namanya gender, berarti di sini juga kita kasih atribut name namanya gender juga. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk input tipe radio. Ada juga inputan tipe checkbox, yaitu kita bisa pilih lebih dari satu, dan inputannya itu berupa checklist nantinya. Contoh skill input tipe checkbox, meskipun nanti name-nya sama, kita masih bisa pilih lebih dari satu. Di sini Laravel, Node.js, AngularJS. Contoh seperti ini. Nah, di mana select untuk inputan checkboxnya sendiri kita bisa pilih lebih dari satu, seperti ini. Ini untuk text field. Nah kemudian ada juga yang namanya drop down list menggunakan elemen namanya select. Contoh sini label, contoh city. Sini kita buat elemen namanya select, name-nya mungkin nanti untuk penjelasan atribut name, dan juga form, action get, dan juga action method akan saya jelaskan di video berikutnya. Kita masukkan opsi-opsinya apa saja. Contoh opsi-opsi pertama city Makassar, Jakarta, Bandung, Medan, Papua. Contoh seperti ini. Pada saat kita reload, nah tampilnya seperti ini. Saya lupa break pada saat di sini. Nah, tampilnya seperti ini. Jadi untuk drop down di sini dia akan membuat sebuah inputan, dimana pada saat kita klik inputannya itu akan muncul list drop downnya atau drop down ya, untuk memilih pilihannya apa saja, opsi-opsinya apa saja yang ingin kita pilih. Kemudian ini untuk select atau drop down list, dan kita masuk ke namanya text area. Untuk text area sendiri itu adalah sebuah inputan yang kita bisa buat inputannya lebih lebar. Contoh namanya di sini address, yang biasanya inputannya itu harus banyak teksnya yang dibutuhkan. Ini kita hapus name-nya dan call ID-nya dulu. Ini untuk mengatur ukuran dari text area-nya, itu bisa atur call dan juga row-nya, atau berapa nilai dari kolomnya, berapa nilai untuk barisnya. Untuk ukuran dari text field-nya, untuk text area-nya.
Sini kita langsung coba jalankan ke tampilannya seperti ini. Nah, ini saya lupa lagi break. Tampilannya seperti ini untuk text area. Kalau kita ingin buat dia lebih lebar lagi, tinggal atur call-nya dan juga jumlah row-nya berapa. Nah, maka dia akan menyesuaikan seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin beberapa inputan yang kita contohkan. Oh ya, dan beberapa lagi kalau teman-teman ingin buat sebuah petunjuk atau hint di dalam inputan text field-nya. Nah, itu ada yang namanya placeholder. Kita bisa baca di dalam HTML atribut. Kita cek di sini untuk placeholder. Nah, placeholder sendiri itu bisa dimasukkan ke dalam inputannya. Input atau elemen text area. Nah, di sini kita bisa masukkan placeholder atau atribut placeholdernya. Contoh mungkin di sini kita kasih placeholder namanya full name. Kita coba. Nah, maka akan tampil petunjuknya di sini untuk inputan full name, dan di text area juga kita bisa masukkan sini placeholder address atau input your address. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan juga ada atribut juga kalau misalnya kita bisa gunakan di sini dia harus diisi dulu, jangan langsung di submit. Itu bisa menggunakan yang namanya required, artinya inputannya ini tidak boleh dikosongkan, dia harus diisi dulu sebelum di submit. Contoh, pada saat kita kosongkan akan muncul warningnya, please fill out this field. Artinya kita harus isi dulu data yang ada di full name-nya. Ini bisa juga dimasukkan di dalam text area maupun di dalam, ini kita bisa baca dulu ya, required. Ini required bisa dimasukkan di input, button select, drop down list, dan juga text area-nya, dimana dia akan nge-save spesifikasi elemennya sebelum di submit. Jadi dia akan muncul warning. Kalau dia kosong, dia akan muncul warningnya seperti tadi. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang input. Di video berikutnya kita akan belajar tentang kegunaan dari form ini apa, dan juga atribut name-nya ini itu gunanya untuk apa. Kita ketemu di video berikutnya. Have a nice day.